16 Februari, Yesus memberikan kuasa untuk menurut. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Setan menggambarkan hukum kasih Allah sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Ia menyatakan bahwa sungguh mustahil bagi kita menurut segala ajarannya. Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama, bersama segala malapetaka yang telah timbul, dituduhkannya ke atas kalik, menyebabkan manusia memandang Allah sebagai sumber dosa, penderitaan, dan maut. Yesus harus menyingkap tabir penipuan ini. Selaku seorang dari antara kita, ia harus memberikan sebuah contoh penurutan. Untuk maksud ini, ia mengenakan sifat-sifat kita dan merasakan segala pengalaman kita. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita harus menanggung sesuatu yang tidak ditanggung oleh Yesus, maka dalam hal ini setan akan mengatakan bahwa kuasa Allah tidak cukup bagi kita. Karena itu Yesus telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita juga. Ibrani 4 ayat 15. Ditanggungnya segala ujian yang seharusnya kita pikul atau tanggung. Tidak pernah ia menggunakan sesuatu kuasa apapun untuk kepentingan dirinya sendiri yang tidak dikaruniakan kepada kita dengan leluasa. Selaku seorang manusia, ia menghadapi penggodaan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sabdanya, "Aku melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Sementara ia berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dianiaya setan, ia menjelaskan kepada umat manusia keadaan hukum Allah dan sifat pekerjaannya. Hidupnya menyaksikan bahwa mungkinlah bagi kita juga untuk menurut hukum Allah. Dengan kemanusiaannya, Kristus menjamah manusia. Dengan keilahiannya, ia berpegang pada takhta Allah. Selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita yang dalamnya ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang seharusnya kita alami, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Alfa dan Omega, Jilid 5, halaman 18 dan 20.